Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dengan kami. Ya, sudah lama saya tidak mengupload video YouTube. Ya, karena satu hal utamanya kesibukan. Juga di Facebook sudah lama tidak posting ya teman-teman. Teman-teman semuanya saya hormati. Ya, seperti biasa yang lalu saya lebih suka membicarakan hal ma'rifatullah teman-teman. Walaupun saya minim ilmu pengetahuan agama, tidak pernah mondok, ya, tidak pernah sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak tahu kenapa saya suka membicarakan tentang ma'rifat. Gitu teman-teman, mudah-mudahan ya harapan kami yang bermanfaat, saling berbagi ya. Kalau ada apa yang saya sampaikan kiranya itu keliru, salah, ya mohon dikoreksi ya teman-teman, diluruskan. Teman-teman semuanya hormati, ma'rifat ya, cara bahasa Indonesianya itu mengenal ya teman-teman, mengenal ma'rifat ya. Istilah Jawanya itu meripat, melihat, untuk melihat, meripat, melihat. Memang barangkali betul apa yang pernah saya dengar, pernah disampaikan oleh tokoh, bahwa tidak ada di dalam Islam mengajarkan makrifat, hakikat. Memang betul. Namun demikian pada hakikatnya, pada dasarnya ya, ma'rifatullah itu adalah ya, ma'rifatullah itu istilah ya, bagi ia yang telah menempuh ya, menapaki jalan kembali menuju Allah. Jalan kembali menuju Allah ya, dengan ilmu ya. Di sini, di dunia ini, ketika masih hidup di dunia ini, menempuh, menapaki jalan kembali menuju Allah dengan ilmu ya. Dijalani ilmu itu tekun ya, ibaratnya jihad ya, menjalani ilmu itu laksana jihad ya, mengintensifkan dalam lelaku ya, baik dengan ilmu tersebut sebagai muqaddimah, kemudian dilanjutkan dengan zikir ya, muqaddimah sebagai pembuka, kemudian zikir sebagai nutrisi rohani ya, energi rohani, terus intensif istiqomah jihad dengan mencegah berbagai nafsu angkara, nafsu yang tidak baik ya teman-teman ya, mencegah, kemudian mengintensifkan, terus dengan istiqomah, sehingga pada saatnya ketika sedang lelaku, sedang kholwat istilahnya, atau sedang manekung cara bahasa Jawanya, kemudian ketika itu masuk ke dalam fase atau masuk ke dalam kondisi mati sebelum mati ya, mati sebelum mati ya. Mati sebelum mati itu apa ya, tran ya, alam tran ya. Kondisi mati itu kan tidak sadar ya teman-teman, yang masuk sampai ke alam bawah sadar. Kemudian ketika itu ada karunia ya, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya yang ada di dalam diri ya, pada mata hati, itu mata rohani atau mata jiwa ya. Ketika mata jasmani sudah tidak berfungsi, mati ya, tidak bergerak ya, ketika itu ya, tidak bergerak apapun ya, setelah menempuh zikir ismusat sekian ribu ya, kemudian mengalami fase tadi itu, mencapai atau memasuk ke dalam kondisi mati sebelum mati ya. Laksana orang tidur itu kan juga bisa disebut mati sebelum mati, tidur ya, tidur mati sebelum mati. Nah ini begitu, ketika pikir diri ismusat ya, yang semana sebelumnya dibuka, dibabar diri ini ya, pakai muqaddimah ya, lafaz atau bacaan ma'rifatullah, kemudian pikir ismusat terus, kemudian ada karunia, ketika itu ditampakkan atau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam diri, yaitu ya sebagaimana disebut dalam ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, ketika itu mata jiwa, mata rohani atau mata batin diperlihatkan, nah itu yang disebut telah ma'rifatullah ya teman-teman. Jadi ma'rifatullah itu melihat itu bukan pakai mata kepala ya, karena disebutkan ya, saya pernah dengar ayatnya bahwa
Allah tidak bisa dilihat atau dipandang sampai dengan mata kepala, tidak bisa. Dan mata rohani itulah sebagaimana kita sebelum lahir ke dunia ini, dulu ketika di alam arwah ya, inani anallah ya, para roh menjawab qalu bala sayyidina itu. Nah di sini setelah lahir kita nggak bisa melihat kebesaran Allah, karena Allah itu maha lembut, maha halus ya, al-ghaib ya, yang melihat itu. Ini kita dibungkus oleh jasmani ini, materi ini ya. Ketika kita mati selagi hidup, maka yang hidup itu bangkit, sehingga mata hidup atau mata jiwa, mata rohani itulah yang diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya Allah yang maha besar, yang meliputi segalanya ya. Ketika mata rohani sudah diperlihatkan, itulah disebut ma'rifatullah atau telah ma'rifatullah. Jadi memang tidak ada ajaran khusus ya, yang saya dengar, saya orang awam yang sebenarnya nggak ada ilmu agama mengajarkan ma'rifatullah, nggak ada. Jadi ma'rifatullah itu menurut kami istilah bagi dia yang telah ya mengenal Allah ya, yang telah melihat Allah ya, mengenal pada dasarnya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Itu kita ketika dalam kondisi mati, sebelum mati tadi itu diperlihatkan mata jiwanya, tanda-tanda kebesarannya, cahayanya ya Allah, cahayanya meliputi langit dan bumi kan begitu. Allah ya, dimanapun kamu berada dia beserta kamu. Allah beserta namanya sabar, Allah bersemayam di atas ars. Jadi kalau begitu Allah banyak tidak, Allah esa waktu maha besar ya, maha besar ya, maha lembut ya. Oleh karena itu ya, betul tidak ada ajaran lurus, itu kan hanya istilah ya. Dan yang tahu telah ma'rifat Allah atau belum itu ya tidak bisa disampaikan, oh saya telah ma'rifat Allah, saya nggak bisa. Yang tahu diri sendiri dan Allah ya. Guru atau orang lain atau teman atau orang tua hanya memberi alatnya dan tekniknya, metodenya, memberi caranya, memberi jalannya. Jalannya itu apa? Ilmu. Metodenya itu, prakteknya itu ada beberapa metode. Nah, bisa dipakai mengkhotibah dzikir, ya bisa dipakai membuka pintu tubuh ini. Ya. Dalam tubuh ini kan ada pintu-pintunya. Ya. Ada pintu yang mengarah ke duniawi, ada pintu yang mengarah kepada ya menghubungkan diri dan dia yang lanhanu aqrabu ilaihi binil warid. Ya, pintu-pintu itu antara lain ini mata, lebang itu pintu, istilahnya lebang. Mata 2, telinga 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, dari 7. Nah, kemaluan 8, anus 9 gitu. Kemudian yang satu itu masih tertutup. Nah, itu yang tertutup itu harus dibuka. Itu metode pakai pembukaan buku. Banyak ya, banyak cara untuk menjalani itu. Begitu teman-teman, video kali ini sementara saya akan mencoba kembali berbagi, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan merupakan suatu ibadah ya teman-teman. Dan bagi kami juga merupakan suatu zikir, mengulang-ulang pengetahuan, pengertian. Ya kawruh itu kan termasuk zikir ngasah. Teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa saya bikin lagi ya dalam kesempatan waktu yang luang itu teman-teman ya. Apabila ada tutur kata yang keliru, yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.